Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online ini. Jadi hari ini kita akan masuk lagi ke materi tentang pemrograman, ya dasar-dasar dari pemrograman itu. Nah, untuk minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya sequence, ya bagaimana program itu bisa berjalan itu selalu berurutan dari yang paling perintah paling atas berurutan ke bawah, ya pokoknya dieksekusinya tuh step by step gitu. Nah, untuk hari ini kita akan masuk lagi ke salah satu struktur dari algoritma. Kan kemarin ada 4 ya algoritma itu. Yang pertama kemarin sequence sudah dibahas. Nah, yang sekarang kita akan bahas itu adalah percabangan. Nah, ini adalah modifikasi dari sequence itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, sequence kan step by step ya, urut dari perintah 1, perintah 2, perintah 3, perintah 4 dan seterusnya. Nah, untuk percabangan ini kita bisa memodifikasi urutannya itu ya, sehingga nanti programnya itu berjalannya tidak sesuai urutan karena kita modifikasi dengan yang namanya percabangan ini. Nah, nanti percabangan ini pada dasarnya itu nanti ada 3 jenis ya, terutama di C++ itu ada 3 jenis. Yang pertama itu nanti ada yang namanya if ya, if, kemudian ada yang namanya if else, dan yang ketiga nanti namanya switch case biasanya disebutnya. Jadi ada 3, nanti kita akan lihat semuanya itu seperti apa, dan nanti ada sedikit contoh programnya maupun algoritmanya itu seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang if dulu. Nah, untuk yang pertama yaitu struktur if ini adalah percabangan yang paling sederhana. Jadi nanti cara menuliskannya itu if, kita ketik ya if, jika, kemudian kita masukkan kondisinya ini di dalam kurung. Di sini aku kasih teksnya berwarna hijau. Ya, kondisinya apa? If, kemudian di dalam kurung kondisinya apa? Kemudian ada kurung buka ini, pakainya kurung kurawal. Kurung buka berarti nanti dia akan mengerjakan semua statement yang ada di dalam kurung kurawalnya ini. Ya. Statementnya bisa 1, bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 1. Ya. Jadi kira-kira bentuk if-nya yang ini yang paling sederhana, jadi cuma seperti ini ya. Ingat, aku ulangi lagi. Jadi yang pertama ketik dulu if, kemudian kalian tuliskan kondisinya di sini, kondisi yang akan dibandingkan, yang akan digunakan sebagai pembandingnya itu kondisinya seperti apa. Kemudian ada kurung kurawal buka. Kalau ada kurung kurawal buka, otomatis ada kurung kurawal tutupnya juga. Nah, nanti semua statement yang ada di antara kurung kurawal ini yang akan dieksekusi ketika kondisi di sini bernilai benar. Nanti kita akan lihat dari contohnya. Ini kalian pahami dulu konsepnya ya. Jadi kalau kondisi di sini benar, bernilai benar, baru nanti statement di sini akan dieksekusi. Ya, kemudian untuk selanjutnya, jadi nanti ini akan kita setelah ini kita akan masuk ke materi, tapi ini sebenarnya bentuk lain dari if. Jadi sebenarnya if sendiri itu ada 2 jenis ya. Ada yang if yang seperti ini ya, ini tadi kita sudah bahas, if kondisi kemudian statementnya apa. Nah, nanti ada juga yang kedua yaitu if kondisi statement ada else di sini ya. Ini ada else di sini. Nah, else ini nanti kita akan bahas lebih detail. Yang jelas kalau kalian menggunakan if itu ada 2 jenis ini ya. If dan ada yang namanya if ditambah dengan else. Oke, nanti kita akan bahas ini. Sekarang kita fokus dulu yang ke pertama ini, yaitu if kondisi, kemudian di dalam kondisinya ini ada statement yang harus dieksekusi. Nah, untuk if sendiri ini kalau ingin dieksekusi atau mau digambarkan di dalam bentuk algoritma ya, if ini kalau mau digambarkan dalam bentuk algoritma, kemarin mungkin kalian sudah atau masih ingat bentuk percabangan itu dilambangkan dengan
belah ketupat seperti ini ya. Oke, kemudian ada 2 cabang biasanya if ini ya. Kalau bernilai benar dan bernilai tidak itu berarti salah, salah. Oke, kemudian bulat ini adalah statement atau proses selanjutnya. Ya. Jadi ketika program masuk ke dalam percabangannya itu atau if-nya itu, dia akan melihat kondisinya benar atau salah. Kalau salah, dia akan lanjut ke step selanjutnya apa, atau urutannya yang selanjutnya apa. Itu kalau salah. Tapi kalau benar, dia akan berbelok ya, aplikasinya nggak lurus ke bawah gini, tapi dia berbelok dulu sini. Kemudian dia akan mengerjakan semua statement yang ada di dalam kurungnya itu. Ya, semua statementnya di sana. Bisa 1, bisa lebih dari 1. Setelah semua selesai dikerjakan, baru dia akan lanjut ke perintah yang selanjutnya ini. Ya, jadi ini sedikit berbelok ya urutannya nih. Ya, kalau bernilai benar. Tapi kalau kondisinya false, ya dia akan langsung aja. Jadi bagian sini akan diabaikan gitu. Ini kalau mau digambarkan secara flowchart dari atau bentuk if ini, kalau algoritmanya kalau digambarkan dalam flowchart jadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah contoh dari code-nya ya. Seharusnya kalian sudah mulai ngerti apa itu variabel dan sebagainya, jadi aku nggak akan terlalu bahas itu, tidak terlalu bahas itu. Mungkin akan aku bahas cuman sedikit-sedikit aja ya. Jadi dari code ini ya, jadi kalau kita mau membaca program pasti kan kita lihat dulu yang paling atas ya. Dari fungsi main ini pasti yang akan dieksekusi oleh aplikasi. Jadi ada yang namanya int umur ini. Ya, ini kan nama variabelnya umur gitu. Kemudian nanti user diminta untuk memasukkan umurnya berapa. Ya, ini ada perintah cin ini ya, untuk mendapatkan umurnya berapa. Nah, nanti kondisi yang dibandingkan tuh ini ya, dalam if ini. Ini adalah kondisi yang akan dibandingkan. Jika umur yang dimasukkan oleh user lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 17 atau sama dengan 17 ya, lebih besar sama dengan itu maksudnya seperti itu, nanti akan ada perintah untuk mencetak ini, kamu sudah boleh membuat KTP. Kemudian ada ENDL, ini maksudnya adalah N-line atau baris baru. Ya, kemarin kan aku ajarin atau aku contohkan kalian kalau buat baris baru itu pakai \n. Nah, yang lainnya atau kalau nggak mau pakai \n itu bisa pakai ENDL ini, N-line ini, sama aja outputnya. Ya, kita kembali lagi yang ke if ini. Nah, if ini kalau bernilai benar, ini umurnya ini akan mendapatkan perintah atau statement untuk mencetak ini ya, di bawah ini. Bukan kasih highlight ini. Dia akan mencetak kalimat kamu sudah boleh membuat KTP. Ya, jadi perintahnya cuma satu itu. Kemudian di bawah sini adalah perintah selanjutnya, ya, statement selanjutnya. Oke, nah sekarang kita lihat dari outputnya ya. Ini yang pertama, jadi misalkan kalau usernya input umurnya itu 18, otomatis kondisi ini bernilai benar ya, karena umur 18 itu lebih besar daripada 17. 18 itu lebih besar dari 17. Oleh karena itu kondisi ini bernilai benar, sehingga apa yang ada di dalam if ini, statement yang ada di dalam if ini akan dieksekusi, sehingga ada output kamu sudah boleh membuat KTP ini. Ya. Kemudian baru statement selanjutnya dieksekusi. Oke, itu kalau bernilai benar. Tetapi ketika bernilai salah, contohnya ini yang di samping di sini, misalkan umurnya yang dimasukkan oleh user itu adalah 5. Ya, sehingga kondisi di sini bernilai salah karena 5 itu tidak lebih besar daripada 17 ya. 5 lebih besar dari 17 ini kan bernilai salah karena kan itu tidak benar. Ya, pokoknya salah lah ya. Nilai kebenarannya itu salah, sehingga apa yang ada di dalam
statement if-nya ini tidak akan dieksekusi, sehingga ya kayak di skip gitu ya. Jadi ketika masuk ke if bernilai salah ya langsung di skip aja, langsung lompat ke bawahnya. Jadi statement selanjutnya ini akan dieksekusi. Ya, ini adalah bentuk if. Jadi semoga kalian bisa ngerti bahwa yang pertama itu harus melihat dulu kondisinya. Kalau bernilai benar, otomatis statement akan dieksekusi. Kalau bernilai salah, akan dilewati atau di skip gitu aja. Ya, ini adalah if yang pertama. Setelah ini kita akan masuk ke bentuk if yang kedua, yaitu if dan ada else di sana. Oke, untuk if else ini sebenarnya di sini juga sebenarnya sudah dijelaskan bahwa ini pengembangan dari struktur if yang pertama tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini tuh sebenarnya adalah if yang sama seperti tadi, tapi sekarang dikembangkan atau ditambahkan dengan yang namanya else di bawahnya ya. Oh, ini lupa ada kurung kurawalnya ya. Di sini harusnya ada kurung kurawal, kemudian di sini nutup, kemudian else ini juga sebenarnya ada kurung kurawalnya, kemudian nanti ditutup gini. Ya seharusnya aku lupa ngasih. Oke, nah ini sama ya, if kondisi kalau bernilai true dia akan eksekusi ini. Nah sekarang yang membedakan adalah kalau kondisi di sini bernilai salah, dia bukan langsung mengerjakan statement selanjutnya yang ada di bawah sini, tapi dia akan mengerjakan yang ada dalam statement 2 ini. Oke, jadi kalau benar statement 1, kalau salah statement 2 ya. Ini bedanya antara if dengan yang ada if else ini. Oke, kita akan lihat bahas lagi nanti. Aku akan berikan contoh dalam bentuk algoritma atau flowchart tadi, dan ada contoh code-nya seperti yang tadi. Nah, ini tadi penjelasannya. Jadi statement 1 itu akan diproses ketika kondisinya bernilai true, bernilai benar. Ya, kondisinya bernilai benar itu akan mengerjakan statement 1. Tapi kalau tidak terpenuhi atau salah, itu akan mengerjakan statement 2. Ini penjelasannya yang tadi aja. Oke, sekarang kita langsung lihat contohnya saja. Oke, jadi ini adalah bentuk keduanya ya. Yang tadi if else kalau mau digambarkan dalam bentuk flowchart itu kira-kira jadinya seperti ini. Oke, jadi program akan berjalan dari atas, misalkan ketemu proses if ya. If juga sama dilambangkan dengan percabangan. Nah, sekarang ada dua, jadi bisa berbelok ke dua arah ya. Jadi kalau bernilai benar dia akan mengerjakan statement 1. Kalau bernilai salah dia akan mengerjakan statement 2. Baru setelah ini selesai, statement 1 atau statement 2 ini selesai, baru akan kembali masuk ke perintah-perintah selanjutnya ya. Beda kalau tadi if kan kalau bernilai salah langsung lurus saja. Nah, kalau sekarang kalau ada if else itu ketika masuk akan ada dua jalan yang harus dia pilih ya. Dua jalannya ini. Kalau bernilai salah kerjakan statement 2, kemudian kembali ke perintah selanjutnya. Tapi kalau bernilai benar akan mengerjakan statement 1, lanjut ke perintah selanjutnya ya. Jadi kalian harus bisa bedakan antara if yang tanpa else dengan if yang sudah ada else-nya ya. Ini adalah contoh lainnya. Jadi ini sama sih konsepnya. Jadi ada nilai ujian. Ini kalau mau buat variabel dan nanti akan mendapatkan inputan dari user. Kemudian kalau nilai ujiannya ini nilainya di atas 50, dia akan mendapatkan atau aplikasi akan mencetak tulisan bahwa selamat Anda lulus. Tetapi kalau nilainya di bawah 50, dia akan mendapatkan atau aplikasi akan menuliskan kata-kata Anda tidak lulus. Nah, di sini aku sudah kasih contoh. Contohnya cuma satu saja, bahwa nilai yang didapat oleh user ini, jadi usernya menuliskan nilai 80, sehingga aplikasi akan menampilkan tulisan selamat Anda lulus karena 80 ini nilainya lebih besar dari 50, sehingga kondisi yang ada di dalam if ini bernilai benar, dan akhirnya output yang dilakukan atau statement yang dilakukan adalah yang ada di dalam if-nya ini. Jadi kalau benar akan mengerjakan if, kalau salah akan mengerjakan else gitu ya.
itu adalah if dan else. Oke, untuk yang terakhir ya, untuk percabangan yang terakhir itu adalah switch case ya. Ini secara konsep mungkin mirip-mirip aja dengan if dan else ya, cuman dia kayak dibuat lebih ringkas, terutama kalau yang dibuat kondisi itu atau kondisi yang dipakai itu adalah angka ya, jadi berupa integer. Kalau pakai integer kalian bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ini ya, switch case ini. Oke, mari kita langsung lihat aja contohnya. Nah, untuk switch case ini seperti yang tadi aku sudah bilang bahwa dia itu ya akan cocok digunakan kalau pembandingnya itu berupa integer. Ya, ini aku akan langsung jelaskan berdasarkan contoh code gitu ya. Nah, sekarang ini ada sebuah integer pakainya i ya, namanya i, nilai awalnya itu 0 gitu. Nah, kemudian nanti user akan diminta untuk memasukkan sebuah nilai, nanti akan disimpan di dalam i. Nah, cara menulisnya nanti adalah switch kemudian kurung buka i ya, switch di dalam kurung ini adalah i, atau nama integernya ini dimasukkan sebagai switch di sini. Nah, nanti kalau misalkan jika i ini nilainya 1, dia akan mengerjakan ini. Jika i bernilai 2, dia akan mengerjakan ini. Jika i bernilai 3, dia akan mengerjakan yang ini. Kemudian jika i bernilai 4, dia akan mengerjakan yang bawah sini. Nah, kalau tidak ada dari semuanya ini, misalkan i bukan 1, bukan 2 ya, i nya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, nanti i ini akan masuk ke bagian defaultnya ini. Jadi default itu kalau di dalam case nya ini nggak ada semua, dia akan masuk ke bagian defaultnya ini. Oke. Nah, nanti misalkan i nya bernilai 1, dia akan mengerjakan semua yang ada di dalam statement yang di dalam kurungnya, yang ada dalam kurungnya ini, di dalam kurungnya case ini. Oke. Kemudian break ini untuk membatasi, nanti mungkin akan lebih jelas kalau kalian belajar yang di dalam praktikum. Intinya itu ya supaya dia tidak lanjut ke bawah ini ya, tidak mengerjakan lanjut yang bawah ini, tapi nanti akan lebih jelas kalau kalian masuk ke bagian praktikumnya. Intinya seperti itu aja ya. Ini kita belajar teorinya dulu aja ya. Ada yang namanya switch case, ini cocok dipakai kalau misalkan pembandingnya itu adalah bilangan integer seperti ini ya. Kalau atau case itu seperti kalau 1 apa yang akan dilakukan, kalau 2 apa, kalau 3 apa, kalau 4 apa gitu. Atau bisa aja diganti kalau 10 apa, kalau 20 apa, kayak gitu juga bisa ya. Itu untuk yang switch case. Oke, semoga kalian bisa ngerti bedanya antara if, kemudian if else, dan yang ketiga ini adalah switch case. Oke, jadi itu saja materi kita untuk hari ini, yaitu kita belajar tentang namanya percabangan yang ada di dalam pemrograman ya. Nah, di dalam C++ sendiri ada 3 jenis percabangan. Yang pertama tadi if, yang kedua tadi adalah if else, if dengan else, yang ketiga tadi adalah switch case. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami mata kuliah pemrograman ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.